Taman Siswa merupakan sebuah organisasi pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Gerakan ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang tidak relevan dengan budaya dan karakter bangsa. Adapun latar belakang pendidikan taman siswa yaitu yang pertama, sistem pendidikan kolonial yang saat itu tidak dianggap relevan dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Pada saat itu, pendidikan hanya berfokus pada kepentingan penjajah, bukan pada kebutuhan rakyat. Selanjutnya, semangat kebangkitan nasional mulai muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Mereka mulai menuntut pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai luhur bangsa dan yang membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara sangat berpengaruh pada tonggak awal pendidikan di Indonesia. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan dan kebudayaan yang mengemban misi untuk membangun sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian, ia mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan pada masa kolonial. Berikut merupakan tujuan didirikannya Taman Siswa. Yang pertama yaitu membebaskan pendidikan. Taman Siswa itu bertujuan untuk membebaskan pendidikan dari penjajahan dan menghilangkan budaya asing yang dipaksakan oleh kolonial. Yang kedua, memperjuangkan hak pendidikan. Taman Siswa memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, Taman Siswa ingin menciptakan sistem pendidikan yang berfokus pada kebutuhan bangsa, yang bersifat nasionalis dan sesuai dengan budaya bangsa. Nomor 4, mendidik generasi yang berkarakter. Taman Siswa berfokus pada pendidikan karakter dan pembentukan manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, dan berjiwa nasionalis. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara terdapat 3 prinsip dasar, yaitu ing ngarsa sung tulodo, yaitu di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani, dari belakang memberi dorongan. Berikut merupakan metode pendidikan pada Taman Siswa. Yang pertama itu berbasis kepada budaya Indonesia. Taman Siswa menggunakan budaya lokal sebagai alat bantu pembelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran karena terdapat keterkaitan antara materi pelajaran dan lingkungan yang ada pada sekitarnya. Selanjutnya, pembelajaran aktivitas. Taman Siswa menerapkan metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa seperti bermain, menyanyi, menari, dan mendongeng. Yang ketiga, pendidikan holistik. Taman Siswa itu memberikan pendidikan yang menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sama dengan penilaian yang dilakukan pada kurikulum saat ini. Kesimpulan dari kontribusi Taman Siswa bagi pendidikan Indonesia yaitu Taman Siswa merupakan warisan pendidikan yang berharga bagi bangsa Indonesia. Ide-ide dan metode pendidikan masih relevan hingga saat ini, walaupun ada sebagian yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan. Taman Siswa merupakan salah satu faktor penting dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia karena merupakan tonggak awal pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, pembentukan karakter. Taman Siswa telah berhasil membentuk generasi muda yang berkarakter dan memiliki jiwa nasionalis. Selain itu, Taman Siswa juga menerapkan rasa cinta tanah air dan bangsa.